الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama senantiasa menjaga nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, seraya meningkatkannya dengan nilai takwa dalam pengertian yang sebenarnya, yakni melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seindah-indah dan sebaik-baik bekal kita kembali menghadap Allah adalah bekal iman dan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi bangsa Indonesia akan memperingati hari terpenting dalam sejarah perjalanannya, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, mari jadikan diri kita manusia yang pandai bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna azabi lasyadid. Siapa orang yang pandai bersyukuri nikmat Allah, maka niscaya Allah akan tambah. Tapi siapa yang ingkar atas nikmat Allah, maka azab Allah teramat pedih. Kaitan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi menjelaskan makna dari pemahaman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna azabil syadid. Kata Imam Al-Baghawi, yanbaghi tashkuruni bi ta'atillah wa la takfuru bil ma'siyati. Fa inna man mata Allah faqad syakara wa man hasahu faqad kafara. Orang-orang yang bersyukur nikmat Allah itu adalah orang-orang yang bersyukur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mengingkari dan tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka dia akan menghias hidupnya dengan kemaksiatan. Oleh karena itulah maka dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa syukur itu mesti dimaknai dengan 3 hal. Yang pertama adalah syukur dalam hatinya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menyadari tidak ada satupun peristiwa di alam dunia ini yang lepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, mensyukuri lewat lisannya. Dia ucapkan lewat zikir, lewat Al-Quran, tasbih dan sebagainya. Karena dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbagai karunia-Nya. Yang ketiga, mensyukuri lewat perbuatannya. Maka dia akan hias hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkaca dari pendapat Imam Al-Ghazali ini, maka sepantasnya bangsa Indonesia bersyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat besarnya nikmat Allah. Yang kedua adalah dengan perbuatan, dengan amal, berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk bangsa ini sebagai wujud cinta kita pada negeri ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia selesai menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasuki perbatasan kota Madinah, dia hentikan kendaraan ontanya, kemudian tanpa sengaja dia meneteskan air mata
kecintaannya kepada negeri Madinah yang begitu luar biasa. Berhari-hari dia meninggalkan kota Madinah sampai di perbatasan kota Madinah meneteskan air mata. Maka dia berdoa, ya Allah, muliakan negeri Madinah ini sebagaimana Engkau muliakan kota Mekah. Begitulah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tauladan hubbul watan minal iman, bahwa cinta kepada negeri itu ada sebagian daripada iman. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan orang-orang yang cinta pada negerinya. Dia membangun sebuah relasi kebangsaan yang luar biasa dengan membuat Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah, satu dokumen sejarah yang diamati oleh para ahli. Inilah sesungguhnya cikal bakal dari negeri modern, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian kepada orang-orang yang meskipun berbeda agama, selama mereka berada di kota Madinah, mereka dihormati, mereka dihargai, dan sama-sama melindungi negeri Madinah. 47 pasal Piagam Madinah itu memberikan satu gambaran bagaimana hebatnya pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukuhkan komitmen kebangsaan, meskipun berbeda, saling menghormati, saling menghargai. Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya menjadi teladan bagi kita untuk mengukuhkan nilai persaudaraan, nilai kebangsaan di negeri yang tercinta ini. Bukankah teladan ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana hebatnya Al-Fatih, seorang anak muda yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ketika umat Islam tidak ada yang berhasil menaklukkan Konstantinopel atau ibu kota Turki sekarang ini. Negeri ini adalah negeri yang penting bagi sejarah perjalanan umat Islam, karena menghubungkan umat Islam dengan negeri-negeri Eropa. Tapi anak muda Al-Fatih, dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Setelah malamnya dia berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menerapkan strategi perang yang luar biasa. Ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Al-Fatih, apa yang dia lakukan? Dia membiarkan orang-orang yang di luar Islam melaksanakan keyakinan sesuai apa dengan apa yang mereka yakini. Kemudian dia minta umat Islam saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bahkan dia membiarkan salah satu kabupaten atau provinsi di negeri Turki itu dipimpin oleh orang yang berbeda agama, karena mayoritas penduduknya non-muslim. Sikap menghormati yang diajarkan oleh Islam adalah wujud dari nilai kebangsaan, persatuan, mencintai negeri yang luar biasa. Sehingga di dalam Islam, sikap cinta tanah air ini mesti ditegakkan. Negeri kita adalah negeri yang dimuliakan oleh Allah, maka pantaslah bila mana kita memuliakan negeri ini dengan kebaikan dan amal ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan berikan kepada negeri itu berkah dari langit dan dari bumi. Tapi bila mana mereka mendustakan kami akan azab mereka sebagaimana yang mereka lakukan atau perbuatannya di alam dunia ini. Mari raih keberkahan oleh Allah. Ketika hujan menyirami negeri ini, menyuburkan tanaman dari perut bumi, mengalir sumber daya alam yang bermanfaat untuk negeri ini, karena Allah berikan keberkahan untuk negeri ini. Tapi kita berdoa mudah-mudahan negeri kita bukanlah menjadi negeri yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran kita. Seringkali hujan menimbulkan banjir yang menenggelamkan manusia dari perut bumi, seringkali menimbulkan bencana. Mungkin karena kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala.
hilang kecintaan kita kepada Allah. Maka momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini sesungguhnya mendorong kita menjadi manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah, menghiasi negeri ini dengan ibadah, dengan kemuliaan, dengan perbuatan yang baik. Itu mengundang hadirnya berkah Allah. Jangan hiasi negeri ini dengan kemaksiatan, jangan hiasi negeri ini dengan kebencian, jangan hiasi negeri ini dengan kemurkaan, karena itu akan menghadirkan bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berdua negeri ini menjadi manusia yang insya Allah berbahagia di dunia dan berbahagia di alam akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.